أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kita lanjut ya dengan judul baru. Kemarin keutamaan salam ya. Sekarang babun kaifiyatus salam, bab mengenai tata cara salam. Kaifiyah itu dari kaifa, haluk, bagaimana keadaanmu. Nah, berarti kaifiyah itu berbicara tentang bagaimana, berarti tentang tata cara, keadaan. Yustahabbu ayyaqulal mubtadi'u bisalam. Berkata Imam Nawawi, kata beliau, disunnahkan orang yang memulai mengucapkan salam bahwa dia berkata Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalam pakai alif lam ya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayati bi dhamiril jam'i. Orang yang memulai salam, orang yang mengucap salam, maka dia menggunakan dhamir jamak. Meskipun yang disalaminya seorang. Dhamir jamak itu dikata alaikum, kum. Nah itu namanya dhamir mukhatabun. Jadi jama mudzakkar, untuk jama itu banyak, muzakkar laki-laki. Ya. Bahasa kitanya kamu semua. Assalamualaikum, keselamatan atau kesejahteraan untuk kamu semua. Tapi spesial kalau kum itu semuanya itu laki-laki. Ya, kalau perempuan kamu semuanya itu alaikunna, alaikunna. Kata Imam Nawawi, disunnahkan mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menggunakan dhamir jamak mudzakkar. Wa in kanal musallamu alaihi wahidan, meskipun yang disalami itu hanya seorang. Meskipun yang disalami itu hanya seorang. Misalnya Ustadz ketemu saya, Ustadz yang memulai salam, maka Ustadz disunahkan berucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal yang Ustaz disalami itu cuma saya. Ya. Kalau kita ngomongnya normal assalamu alaika. Sesuai kenyataannya gitu kan, keselamatan untuk kamu seorang. Ya. Tapi kata beliau justru disunnahkan menggunakan dhamir kum, dhamir jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Wa yaqulul mujibu, dan orang yang menjawab salam caranya itu adalah dengan mengucapkan wa alaikumus salamu warahmatullahi wabarakatuh. Pakai wawu ya. Wa alaikumus salamu
warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya pakai wawu, assalamnya pakai alif lam. Wa'alaikumusalamu warahmatullahi wabarakatuh. Bukan alaikumussalam, tapi wa'alaikumussalam. Bukan juga wa'alaikumsalam, tapi wa'alaikumusalamu gitu. Paham ya? Payati biwawil atfi, yakni dia menjawab dengan menyertakan wawu atop. Wawu atop itu wawu penyambung. Kan tadi gini, Ustaz ngomongkan ke saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk kamu, begitupun rahmat dan kebaikan Allah. Saya jawab, Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pun kamu mendapatkan salam, rahmat dan kebaikan Allah. Itu dan tuh. Artinya apa yang saya dapat dengan apa yang Ustaz dapat sama-sama. Wow itu kan gitu, ya. Jam'un, ngumpul dua-dua. Jadi apa yang saya dapat, itu juga didapat Ustaz Ali. Paham ya? Dah. Cuman ketika sudah masuk ke dalam lisan kita, ada salam yang justru lebih senang, lebih ringan diucapkan tuh Waalaikumsalam. Gila. Kalau Waalaikumsalam kan hilang alif lamnya. Waalaikumsalam. Paham ya? Waalaikumsalam. Padahal lengkapnya itu salamnya itu pakai alif lam. Nah kalau salamnya beralif lam, maka mimnya yang mati, alaikum, betul? Itu harus dikasih harkat doma, karena kedepannya ada alif, betul lah. Jadi kalau waalaikum assalam kan tidak pas ngomongnya gitu. Meskipun boleh aja, cuman secara grammar pengucapannya tidak benar, ya, karena ada dua huruf sukun bergandeng. Apa toh? Arti beda. Kalau waalaikumsalam dengan waalaikumussalam beda. Enggak lah, enggak sia-sia. Enggak sia-sia. Wong kita aja tak paham. Bedanya beralif lam tak beralif lam. Betul lah? Ya itu kesalahan kecil lah Ustaz, bukan kesalahan fatal. Sila. Dalam bahasa Arab ini Ustaz, huruf-huruf jar itu memiliki makna, ya. Contoh gini, kita mendoakan baik kepadanya, atau saya mendoakan baik kepada Ustaz Ali, da'autullaha li aliyin, pakai li. Tapi kalau saya mendoakan buruk Ustaz Ali, itu li-nya ganti pakai ala.
da'autullaha ala aliyin. Jadi jangan salah ngomong ya. Jadi da'autu lahu, saya ngedoain baik untuk dia, mudah-mudahan dia panjang umur. Tapi kalau saya ngomong doanya itu buruk, mudah-mudahan besok mati dia. Itu da'autu alaihi. Paham ya? Nah, salam ya, salam itu huruf jarnya untuk sampai ke maf'ulnya itu pakai ain, ala, bukan lahu ya. Gitu. Assalamu alaikum, bukan assalamu lakum ya. Tuh. Itu dari orang Arabnya gitu, ta'alluq salam kepada maf'ulnya itu pakai ain, ala, alai, alaihi ya. Gitu. Sama dengan sholla, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, kayak ala. Itu Ustaz ya. Nah, ingat-ingat, jadi gimana cara bersalam tuh? Orang yang memulai salam dia mendahulukan kata assalamu ya. Assalamu alaikum pakai domir jama, warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian yang menjawab salam caranya gimana? Pakai wawu, wa alaikumus salamu warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nanti dalam hadis ke depan akan ada penjelasan ya, bahwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah penjelasan daripada firman Allah dalam Al-Qur'an. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila kamu dihormati oleh orang, maka hormati balik orang yang menghormati kamu itu dengan penghormatan yang lebih baik atau dengan penghormatan yang sebanding. Nah, dalam hadis, dalam tafsir-tafsir dijelaskan tahiyah dimaksud itu adalah salam. Sehingga makna assalam secara bahasa itu artinya at-tahiyah. At-tahiyah itu apa? Penghormatan. Jadi assalamu bersalam ya, bersalam. Nah, secara bahasa maknanya menghormati, memberi penghormatan. Ya. Nah, memberi penghormatan itu maknanya kita mendoakan orang dengan satu salamah, dua rohmah, tiga barokah. Paham ya? Jadi menghormati orang tuh yang ada dalam firman tadi di surah An-Nisa 86 tuh, kita mendoakan orang mukmin ya, orang mukmin, orang muslim dengan salamah, assalamualaikum, dengan rohmah, rahmatullah, dengan barokah, wa barakatuh. Nah, jadi penjelasannya itu hanya tiga: salamah, rohmah, barokah. Ya. Nah, kemudian yang tiga ini boleh satu digunakan, boleh dua, boleh tiga. Jadi kalau Ustadz mau menghormati mukmin yang lain, Ustadz boleh menggunakan satu poin saja dari tiga yang disebutkan. Misalnya Ustadz mau menghormat dia dengan salamah saja, maka Ustadz berucap assalamualaikum. Nah, berarti menggunakan satu saja. Atau boleh juga menggunakan dengan dua poin. Assalamualaikum warahmatullah. Atau juga dengan komplit 3 poin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang dimuat di surah An-Nur ayat 80-an itu. Wa iza zakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Ya. Nah, ucapan kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah cara hormat menghormati di antara kita sesama orang beriman yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Maknanya gini Tad. Kalau kita bertemu misalnya di pasar, ustadznya Pak sayanya Pak Ustadz. Ke pasar Ustadz? Iya, saya bilang Ustadz mau ke pasar. Ustadz sudah? Sudah. Itu kan sapaan juga. Betul lah? Baik tak? Baik. Tapi ada yang lebih baik ketika kita menggunakan apa yang Allah berikan. Apa isinya? Ya sapaan, ya doa. Ustadz ngucap salam, saya jawab salam. Paham ya? Nah, itu fid dunya wal akhirah. Ya, dapat. Maka nanti Rasul sallam di depan akan menyebutkan, kalau kamu berucap salam kepada orang assalamualaikum, maka kamu dapat 10 kebaikan. Kalau kamu menghormat orang dengan assalamualaikum warahmatullah, kamu dapat 20 kebaikan. Kalau kamu menghormat orang dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kamu dapat 30 kebaikan. Iya. Boleh. Kita kan sampai warahmatullah. Betul lah? Nah, boleh. Gitu. Makanya dalam fikih disebutkan wa aqallus salam assalamualaikum. Setidak-tidaknya salam dalam sholat itu kita berucap assalamualaikum. Gitu Ustaz. Kalau sekomplit-komplitnya adalah seperti yang diajarkan barusan itu oleh Imam Nawawi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Dah. Hadis pertama, awas ingat-ingat judulnya apa? Kaifiyatus salam, tata cara salam. Hadis pertama dari sahabat Imran ibnil Husain radhiyallahu taala anhuma. Nah, kalau radhiyallahu taala anhuma berarti bapak dan anak nih dua-dua sahabat. Ya. Gitu. Sahabat yang dimaksud di sini adalah Imran, ayahnya Imran namanya Al-Husain. Dua-dua sahabat Nabi. Maka doanya itu radhiyallahu anhuma. Kalau Sayyidina Umar kita sebut Umar ibnul Khattabi radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena putranya aja yang berislam, Umarnya aja. Al-Khattab tidak. Maka tak kena doa. Ya, tak kena doa. Jadi yang kena doa itu hanya Sayyidina Umarnya saja. Ya, nah itu. Utsman ibnul Affan radhiyallahu anhu, gitu kan? Radhiyallahu anhu. Kata Imran bin Husain, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang lelaki kepada Nabi. Faqal, lalu orang itu berkata, assalamualaikum. Assalamualaikum. Faradda alaihi, lalu Nabi menjawab salam dia, wa alaikumussalam. Summa jalasa, kemudian duduk orang tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda kepada orang tadi, asyrun, 10. Summa jaa akharu, kemudian datang lelaki yang lain, sahabat juga. Faqal, lalu sahabat yang kedua ini berkata, assalamualaikum warahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullah, keselamatan untuk kamu semua dan rahmat Allah. Faradda alaih, lalu Nabi menjawab salam dia, Waalaikumsalam warahmatullah. Fajalasa, kemudian orang tadi duduk, faqal, lalu Nabi bersabda, Isruna, 20. Isruna. Ya. Summa jaa akharu, kemudian datang lelaki ketiga, faqal, lalu dia berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga-tiganya dah. Faradda alaihi, lalu Nabi menjawab salam orang itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajalasa, lalu orang tadi duduk, faqal, lalu Nabi bersabda, Talasun, kamu 30. Paham ya? Sila. Ya. Ya. Salam ini disyariatkan setelah turun perintahnya kan, betul lah. Nah, perintahnya itu juknisnya kadang tidak langsung sempurna satu kali, betul lah, tapi berangsur. Mungkin, betul, mungkin seperti yang di hadis Imran bin Husain ini adalah penjelasan tentang faidah dan fadilah daripada salam tersebut. Betul lah? Ah gitu. Jadi seperti di sini. Betul? Seperti di sini. Yang satu bersalam dengan satu poin, Assalamualaikum. Rasul memberi penjelasan. Dengan salam seperti itu kamu dapat penghargaan 10 kebaikan. Oh gitu. Bisa jadi Ustadz, bisa jadi sambil jalan, gitu ya. Bisa jadi sambil jalan, ya. Karena kita kan mendapatinya agama ini sudah sempurna, ya. Agama ini sudah sempurna, betul lah. Dan Rasul itu menjawab pastinya dengan wahyu, ya. Tidak atas datang dari tilqa'i nafsi, betul lah. Nah, wahyu memberikan penjelasan bahwa dengan 1 poin salam 10 kebaikan, 2 poin salam 20 kebaikan, 3 poin salam 30 kebaikan. Sesuai dengan kaidah kan? Gitu. 1 kebaikan tuh dilipat ganda menjadi 10. Jadi kalau salam sempurna itu tidak dinilai sebagai 1 kebaikan, tapi masing-masing poin memiliki kebaikan yang berbeda. Paham ya? Jadi Assalamualaikum 1 kebaikan kali 10. Assalamualaikum warahmatullahi 2 kebaikan kali 10, 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3 kebaikan kali 10, jadi 30. Mendoakan dengan 1 dengan mendoakan dengan 2 kan beda. Ah gitu ya. Gitu. Bersedekah 100.000 dengan bersedekah 10.000 pasti beda toh poin yang didapatnya, gitulah Ustaz ya. Nah, itu. Cuman kadang kita merasa terlalu panjang kalau bukan ceramah ya.
Misalnya ketemu dengan Pak Haji di jalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Haji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji sering tak salam begitu? Jarang, salamnya Assalamualaikum gitu. Paham ya? Tapi kalau ceramah Ustadz tuh pasti komplit. Betul lah. Pernah tak Pak Ketua dengar Ustadz ceramah Assalamualaikum? Tak ada, betul lah. Assalamualaikum warahmatullahi, paling tidak segitu. Betul lah. Cuman kalau kita sudah sempurna ngasih 3 kepada orang, nah orang tuh menurut jumhur ulama tak bisa ngasih lebih lagi, karena contohnya hanya sampai 3. Padahal dalam firman pilihan pertama tuh jawab dengan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jawabannya gimana? Nah, tak ada bisa lebih kan? Nah, gitu. Jadi kalau Ustadz mau saya dapat pahala lebih, sampean jangan ngasih salam sempurna, sampai 2 aja, biar saya bisa ngasih lebih sama sampean. Assalamualaikum warahmatullahi, kata Ustadz. Saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya kasih lebih, betul lah. Meskipun ada sebagian kecil ulama boleh katanya menambahkan poin keempat, tapi tak ada riwayat bahwa Rasul memberikan lebih dari 3 dari jawabannya itu. Paham ya? Kalau mayoriti salam tuh berakhir di kata wabarakatuh. Paham ya? Nah, itu di riwayat At-Tirmizi. Berikutnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, muttafaqun alaih, di riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau, bersabda baginda Rasul sallallahu kepada saya, hadza Jibril, hadza ini Jibril yaqra'u alaikis salama, beliau membaca salam untuk kamu Aisyah. Hadza itu isim isyarah qarib, untuk nunjukin dekat. Hadza ini, kata baginda Rasul, Aisyah, ini Jibril membaca salam untuk kamu. Sayyidah Aisyah dekat dengan Rasul tuh. Jadi Rasul bisa melihat Jibril, tapi Sayyidah Aisyah enggak. Paham ya? Aisyah, Jibril baca salam kepadamu. Ini Jibril nih. Oh, ya. Karena malaikat nih Pak, mungkin dilihat orang, ya, mungkin dilihat manusia, terlihat oleh mata kepala, ya. Nah, cuman dalam keadaan di hadis ini Sayyidah Aisyah tidak melihat Jibril itu, tapi Rasul melihatnya, ya. Jadi Jibril berkata kepada Nabi, bacakan salam kepada Aisyah. Paham ya? Kemudian Sayyidah Aisyah tak bisa mendengar suaranya Jibril. Makanya yang menyampaikan salam Jibril kepada Sayyidah Aisyah itu adalah Rasul. Paham ya? Nah, zaman malaikat masih turun kepada Rasulullah. Nah, gitu. Luar biasa ya. Kira-kira kalau disalami Jibril kan gimana? Orang mulia dah, orang mulia. Sayyidah Aisyah ini orang mulia. Mendapat kehormatan salam daripada malaikat Jibril. Qalat, kata Sayyidah Aisyah, qultu, lalu saya berkata, wa alaihis salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaihis salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaihi, dan untuk beliau Jibril, assalamu, keselamatan, warahmatullahi, dan rahmah Allah,
wa barakatuhu dan barokah Allah. Ulang, wa alaihis salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, berarti tadi kalau Ustadz dititipi salam oleh kawan Ustadz dari Lingga Dabo, misalnya saya pergi Dabo, ketemu orang, nah, kenalanlah di pelabuhan tuh kan, dari mana bang? Nah, saya bilang dari Pinang. Di mana? Batu Sebelah. Saya punya kawan, kata dia kan. Siapa? Ali Junahar. Oh itu kawan saya. Oh ngobrol-ngobrol, nak pisah dia ngomong, salam sama Ali. Salam sama Ali. Tolong bacakan salam saya ke Ali . Nah, saya ketemu dengan Ustadz, Bang Ijon bersalam. Kata dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz ngomong wa alaihis salamu warahmatullahi wabarakatuh. Karena posisi Bang Ijon tuh gaib itu tak berhadapan dengan Ustadz. Katakan wa alaihi, dan untuknya assalamu warahmatullah dan rahmat Allah wa barakatuh. Jadi hanya ganti domir aja. Karena yang nitip salamnya seorang lelaki, alaihi. Kalau yang nitip salamnya sekampung, misalnya saya ceramah di Dabo itu, saya dalam ceramah itu cerita Ustadz Ali, weh masyarakat Tungatung, Ustadz tolong sampaikan dari kami salam ke Ali itu ya. Tad sekampung nitip salam sama sampean. Oh gitu. Kan ada perempuannya, ada laki-lakinya kan. Nah, Ustadz jawabnya gini, wa alaihimus pakai him. Wa alaihimus salamu warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Nah, itu nggak ganti domir ini kaifiyah kan, tadi cara bersalam kan. Nah ada gambaran yang bersalam tak nampak, kayak Jibril kan, tak nampak. Bagi Rasul Jibril tuh bisa muhotob kan, karena berkomunikasi kan. Rasul boleh dengar beliau, ya Jibril boleh dengar Rasul, gitu kan. Jibril bisa lihat Rasul, Rasul bisa lihat Jibril. Tapi bagi Sayyidah Aisyah, karena Jibril tak terlihat, maka domirnya pakai gaib, wa alaihi. Ya, nah, kalau Jibril bersalam ke Rasul, assalamu alaika ya Rasulullah. Ya, malaikat penjaga gunung bersalamnya assalamu alaika ya Rasulullah. Tapi boleh jadi yang lain tak melihat malaikat gunung tuh. Ya, gitu. Paham ya? Nah, gitu. Nah itu. Jadi salam ini ternyata bukan terjadi antara kita dengan kita, tapi ada antara manusia dengan malaikat dan malaikat dengan manusia. Nah ini penting juga untuk saya sampaikan. Salam ini ada dalam sholawat, betul lah? Sallallahu alaihi wasallam, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kalau wasallam mendoakan keselamatan, itu boleh kepada siapapun makhluk Allah, tapi ada catatan, dia baik-baik, beriman. Paham ya? Maka kita bersalam dengan Rasul, bersalam dengan malaikat. Dulu di hadis pertama kan, salam itu terjadi antara yang pertama kali itu Nabi Adam dengan para malaikat. Betul? Gitu. Salam untuk diri sendiri, assalamu alaina. Salam untuk orang-orang soleh, wa ala ibadillahi sholihin. Betul? Kemudian boleh juga bersalam untuk orang yang ada di sekitar kita, assalamualaikum. Atau orang yang tak ada di depan kita, assalamu alaihi. Betul? Atau wa alaihis salam, seperti tadi. Bahkan terhadap orang mati, salam tuh disyariatkan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bukan hanya dengan orang hidup salam. Cuman kepada Allah tak usah bersalam.
assalamu alallahi min ibadih, keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya. Tak boleh. Ada sahabat dulu katanya begitu, kata Rasulullah, jangan, karena Allah tuh assalam katanya. Ya, gitu. Paham enggak? Tapi kalau doa dengan sholawat, sebagian ulama menyebut tak boleh kita mendoakan orang yang bukan nabi, bukan rasul, didoain dengan sholawat. Padahal sholawat itu maknanya rahmat juga kan? Betul gak? Misalnya Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, boleh tak? Tak boleh, karena Abu Bakar bukan nabi. Aisyah sallallahu alaiha wasallam, tak boleh kata para ulama. Di antaranya Ibnu Abbas yang punya pendapat seperti itu. Paham ya? Ibnu Abbas berpendapat bahwa lapad sholla itu sengaja diturunkan Allah untuk para nabi dan para rasulnya. Paham Pak ya? Nah, maka Nabi Adam kita doain alaihi salatu wassalam. Betul? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga. Alaihi salatu wassalam dengan sallallahu alaihi wasallam itu sama, Pak. Ya? Gitu. Cuman yang satu bentuk ismiyah, yang satu bentuk fi'liyah. Gitu ya. Nah, gitu. Paham ya? Nah, gitu. Nah, maka kalau Bapak sering memperhatikan hadis waktu saya baca nih, seperti tadi an Imran ibnil Husaini, bukan sallallahu alaihi wasallam. Betul, tapi radhiyallahu anhuma, gitu kan? Imam Syafi'i lain lagi doanya tuh. Kalau kita menyebut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Oh, rahimahullah. Kaya-kayanya radhiyallahu anhu tuh spesial untuk sahabat. Betul lah, spesialnya itu sahabat. Apa tuh? Untuk Nabi Ibrahim. Oh, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu ada kita temukan dalam kitab para ulama itu, ada yang mendoakannya karramallahu wajhahu. Semoga Allah memuliakan wajah beliau. Ceritanya itu karena Sayyidina Ali ini katanya menjaga wajahnya dari memandang auratnya sendiri. Oh gitu ya. Gitu. Jadi sehingga wajah beliau ini mendapatkan doa khusus. Semoga Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Tapi kalau dalam hadis-hadis yang kita baca enggak begitu kan? Ada, kita pernah bacakan riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya. Ada sekarang kita populer juga dengar di YouTube seperti disebutkan Ustadz Ali Yunahar dipersilahkan ke depan. Nah, pakai doa dulu. Ustadz Ali Yunahar hafizahullah. Hafizahullah. Hafizah, semoga menjagahu kepada Ustadz Ali. Allahu Allah. Yang terhormat Bapak Ketua Masjid As-Sakinah, Bapak Haji Alfian hafizahullah. Sering tak dengar itu? Nah, itu mendoakan orang yang disebut. Mudah-mudahan dia dijaga Allah. Ya. Tapi hanya dalam ceramah aja itu. Kalau ngobrol taklah, betul lah. Kalau ngobrol kedai tak ada. Ustadz Ali tadi ngimam tak ada, Ustadz Ali hafidahullah tadi ngimam tak ada. Betul lah. Hanya dalam forum-forum serius ya. Boleh ya, mungkin para ustadz itu punya dalil juga kan. Betul lah, punya dalil juga berdoa seperti itu. Iya. Memuliakan dengan cara mendoakannya, ya.
memuliakan dengan cara mendoakan. Dah. Nah gitu tak. Jadi kaifiahnya kalau yang bersalam gimana? Kalau yang bersalamnya tak ada di hadapan kita, maka caranya itu kita mengganti domir wa'alaikum dengan domir gaib. Domir gaib nih, alaihi, alaihima, alaihim. Nah itu laki-laki itu. Kalau perempuan alaiha, alaihima, alaihinna. Ya. Nah, misalnya gini, Ustadz ketemu dengan bibinya istri. Tak, kebetulan lah di pelabuhan ketemu. Cemana, Li, istrimu sehat? Sehat. Salam dari bibi ya. Nah, Ustadz balik kan, Dek, ada salam dari bibi. Bibi itu kan perempuan. Nah, istri Ustadz tuh disunahkan, diwajibkan menjawab wa alaihassalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaiha, karena bibi kan. Kalau paman wa alaihi. Paham ya? Nah, kalau susah-susah ngedah alaihi aja semua kan. Apa harus bilang alaihi atau alaiko apa tuh kan. Udahlah alaihi aja lah semua. Tak apalah, diampunilah oleh Allah. Ya, karena kita bukan orang Arab. Ya. Kalau orang Arab mungkin familiar kan alaihi, alaiha. Kecuali ustadz lah. Kalau ustadz kan ngerti bahasa Arab. Paham ya? Ayo. Oh, kita ulang-ulang. Kalau laki-laki satu alaihi, ala laki dua alaihima, lelaki banyak alaihim, kayak sekampung tadi kan, alaihim. Perempuan satu alaiha, perempuan dua alaihima, perempuan banyak alaihin. Nah, gitu. Kalau susah-susah udahlah alaihi aja, ya. Kalau susah apa tadi kan, dan alaihi aja. Hah? Doa arwah? Mana tuh? Aha. Oh, Allahumma gfir lahuma. Kalau sahibul bait minta dua orang ya alaihima lah. Gitu. Iya, Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Gitu. Kalau dipisahin rencet ya, ribet. Kalau semua di sini ya udahlah hum aja, hum aja. Tak usah di alaihim alaihin, lah udah alaihim aja. Ya, kayak dalam firman ya ayyuhallazina amanu kan untuk laki-laki secara zahir, tapi include perempuan juga kan, gitu aja. Gitu. Dah. Berikutnya hadis ketiga dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Adalah baginda Rasul sallallahu apabila beliau berbicara satu kalimat. Satu kalimat itu ya bukan satu kata betul, satu jumlah kata gitu. Maka Rasul mengulangnya 3 kali hatta tubhamanhu, sehingga apa yang Rasul sampaikan itu dipahami. Paham ya? Nah, ini sunnah baginda Rasul. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang penting agar orang bisa paham dengan isi pembicaraan itu, disunnahkan mengulang sampai 3 kali. Paham ya? Gitu. Mengulang sampai 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali kadang bosan. Ya, gitu. Kemudian wa idza ta'ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim talatan. Dan apabila Rasul datang kepada satu kaum itu Ustaz kumpulan laki-laki dari 3 ke atas, itu kaum. Ya, se-THI ini namanya kaum. Ya.
Se-RT 1 itu namanya kaum, ya. Apabila Rasul datang kepada satu kelompok orang, lalu Rasul bersalam, maka Rasul bersalamnya, kata Anas bin Malik, 3 kali. Coba Ustaz ingat-ingat, di mana tempat di Pinang kita dengar orang bersalam 3 kali? Sering kalau saya dengar, di mana ya? Di majelis nikah, kalau pemantun bersalam, salamnya kurang semangat. Oh, betul lah. Gitu. Dia pakai pantun. Apa dia bilang? Pergi mancing dekat penyengat, kata dia kan, dan seterusnya kan. Karena salam kurang semangat, saya ulang sekali lagi. Yang kedua tak semangat juga, diulang lagi sampai 3. Cuman Rasulullah tak pakai pantun, hanya mengulang-ulang salam. Jadi ngulang salam sampai 3 kali itu, betul? Itu bukan bid'ah. Itu ada contoh daripada Rasul. Nah, cuman yang agak tidak dibuat Rasul tapi dibuat kita tuh apa? Ada ngancam, kalau salam pertama kan kurang semangat. Ada ngancam gini, yang tidak jawab salam saya doakan rezekinya seret, katanya kan. Jawab semangat. Tak, kalau itu tak ada contohnya, betul lah. Ada lagi yang parah tuh, ke ibu-ibu toh, kalau tak jawab salam saya doakan suaminya nikah lagi. Oh, semangat tuh ibu-ibu tuh kan ngejawabnya. Nah, itu kalau doain kayak gitu tak ada contohnya dari Rasul kan. Pokoknya Rasul, kata Anas bin Malik, mengulang salam dalam satu majlis sampai 3 kali. Paham Pak ya? Gitu. Anas bin Malik ini adalah anak muda yang oleh ibunya itu spesial, hidupnya itu disuruh berkhidmat kepada Rasul. Ya, disuruh berkhidmat kepada Rasulullah. Ini keluarga yang barokah ya, mendapat doa banyak daripada Rasul. Keluarga Anas. Nah itu Ustaz ya, ingat-ingat. Kata Imam Nawawi, wa hadza mahmulun ala ma idza kana al-jam'u katsiran. Nah, Rasul mengulang salam sampai 3 kali ini, itu pengertiannya itu dibayangkan bahwa jamaahnya tuh banyak banget. Jamaahnya itu banyak banget. Kayak jamaahnya UAS, jamaahnya dulu Kiai Haji Zainuddin MZ, atau jamaahnya Kiai Anwar Jahid, kan? Itu kan sampai kemana-mana itu. Kalau satu lapangan bola tuh penuh, betul lah. Itu kalau salam sekali boleh jadi ke ujung sana tuh belum dengar kan, betul lah. Nah, itu boleh diulang dari contoh ini sampai 3 kali. Paham ya? Maka doa pun sama kan, boleh diulang, ya, boleh diulang-ulang. Kalau Ustadz sampai ngulang 3 kali, doanya jangan banyak kali, gitu kan? Gitu. Setiap doa diulang 3 kali. Kata jamaah nih, kapan selesainya doa nih? Betul lah. Tengok time juga, betul ya? Tengok situasi. Nah itu kaifiyah salam, ya, kaifiyah salam. Sampai ada di sini diceritakan Rasul mencontohkan bersalam dalam satu majlis 3 kali. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan semoga Allah mengampuni kekurangan kita semua dalam membaca sabda-sabda Rasulullah SAW ini. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.